ya. Nah, nanti sama ya, nanti kita lihat ada gambarnya siklus anggaran itu ya begitu saja dari perencanaan sampai pengawasan, evaluasi, terus balik lagi ke perencanaan ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan siklus anggaran ini rangkaian kegiatan yang berulang gitu ya dan teratur dalam suatu putaran waktu yang setidaknya mencakup proses penyusunan ya, tadi perencanaan ya, perencanaan anggaran, penyusunan itu pelaksanaan yang hari ini akan dijelaskan dan pertanggungjawaban anggaran. Ya, ini pertanggungjawaban anggaran itu kompleks dari pelaporan, pengawasan dan lain sebagainya ya. Seperti ini. Kemudian ini pengertian anggaran yang di atas ya. Di atas ini pengertian anggaran ini berasal dari budget itu berasal dari bahasa Inggris dan ternyata bahasa Inggris ini berasal serapannya dari bahasa Prancis lama katanya gitu. Yang berarti dompet awal mulanya ya. Dan anggaran itu rencana keuangan untuk suatu periode akuntansi tertentu. Jadi anggaran itu terkunci dengan waktu begitu ya. Tidak hanya rencana keuangan saja yang namanya anggaran itu, tetapi dia ada kata kuncinya untuk satu periode akuntansi tertentu. Indonesia periode akuntansinya tadi seperti pelaksanaan anggaran 1 Januari sampai 31 Desember, begitu ya. Sampai sini paham ya, insya Allah ya, siklus itu putaran rangkaian kegiatan yang berulang dan teratur gitu ya. Kalau misalnya digabungkan dengan anggaran ya, terminologi siklus ditambah anggaran, maka rangkaian kegiatan yang berulangnya itu diantaranya adalah penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran gitu ya. Baik, nah ini siklus gambarannya seperti ini ya. Mulai dari yang pertama adalah perencanaan anggaran ya. Ini taruhlah ini kita ambil ini titik dasarnya ya, perencanaan dan penganggaran ya. Ini di sini namanya perencanaan penganggaran keuangan negara itu meskipun Presiden itu mendelegasikan ya kewenangan kebijakan fiskal itu kepada Kementerian Keuangan, namun pada saat melakukan perencanaan anggaran ini tidak hanya Kementerian Keuangan yang terlibat, ternyata banyak ya, banyak aktor yang terlibat di sini ya. Mungkin Bu Elisa sudah menjelaskan ya siapa saja aktor yang terlibat di sana ya. Kemudian juga tentang penganggaran ini akan Anda dalami di semester selanjutnya sehingga kalau misalnya mungkin diberikannya hanya insight saja atau hanya pemahaman ya sekilas saja karena nanti Anda akan lebih lanjut dipelajari di semester depan gitu ya. Perencanaan anggaran ini mulainya dari mana ya? Seperti yang Anda ketahui bahwa pemerintahan ini ya, board of pemerintahan ini kan banyak lembaganya ya, nggak cuman presiden tetapi banyak kementerian ya. Ada berapa kementerian saya juga nggak tahu ya. Kalau dulu waktu zaman SD saya hafal berapa kementerian ya. Kalau sekarang karena sering merger kemudian bikin lagi baru dan lain sebagainya sehingga mengingatnya juga menjadi tidak urgent gitu ya. Kalau dulu karena memang tetap begitu ya kementeriannya seperti itu anak SD tuh hafal berapa kementerian, siapa nama menteri ya dan lain sebagainya itu hafal. Termasuk Undang-Undang Dasar 45. Mungkin sekarang karena banyak banyak amandemen ya, banyak amandemen sehingga menjadi panjang. Kalau dulu kan hanya pokok-pokoknya saja sehingga anak SD juga hafal. Jadi saya ingat dulu waktu SD saya kelas 4 saya hafal nama menteri, saya hafal berapa kementerian, saya hafal Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Kalau sekarang ditanya saya juga sama nggak hafal ya gitu. Jadi kan Anda tahu tuh banyak kementeriannya sekarang, kementerian yang lagi hype tuh Kementerian Perdagangan ya, disorot sama ibu-ibu dan seluruh warga masyarakat. Itu karena apa? Menteri Perdagangan ada yang tahu? Minyak goreng bukan Bu? Minyak goreng ya, karena masalah minyak goreng ya. Nah itu salah satu di antara kementerian. Ada juga kementerian apa lagi yang Anda tahu? Selain kementerian agama Bu, banyak ya, kementerian apa lagi? Kementerian Pendidikan ya, banyak sekali kementerian ya. Nah masing-masing kementerian itu untuk melaksanakan aktivitasnya dia perlu uang, benar nggak? Ya kayak kamu aja hidup ya, kamu hidup butuh duit untuk apa? Buka bersama gitu ya. Kalau yang sekarang lagi hype, untuk apa? Beli kuota ya, beli baju baru mungkin ya. Ada yang udah yang belum punya baju baru
kayak ibu, ibu udah belasan tahun tuh Lebaran nggak pernah beli baju baru ya gitu. Karena memang ingin saja tidak membiasakan diri untuk membeli baju baru ya di saat Lebaran gitu. Tapi kita menggunakan baju yang pantas ya, yang baik pada saat hari raya begitu. Kemudian sama ya kayak kamu, hidup perlu uang ya untuk melanjutkan aktivitas ya, atau perlu uang untuk beli buku. Mungkin teman-teman masih beli buku nggak sih semester 2, atau mungkin karena sudah banyak tersedia online ya, atau PPT dari dosen, cukup hanya PPT mungkin ya. Nah, jangan ya, tetap harus dianggarkan untuk membeli buku. Apalagi setelah nanti hybrid itu jadinya semester depan, nggak jadi setelah Lebaran ya, karena mungkin masih kita melakukan penataan sarana prasarana. Nah, nanti dipersiapkan juga, Anda juga butuh anggaran untuk ke kampus mungkin ya. Tapi hybrid tetap teman-teman yang di rumah juga bisa ya, tapi ruhnya akan berbeda ketika Anda tatap muka langsung dengan dosen ya. Meskipun saya juga sudah mulai menikmati ya kuliah online ya. Karena lebih efektif rasanya ya, bisa melakukan ini itu dalam waktu yang efektif begitu. Nah, sama ya, kementerian tadi juga yang dijelaskan juga perlu anggaran. Nah, caranya gimana? Kementerian-kementerian itu melakukan penganggaran atau perencanaan anggaran, menyusun anggaran apa aja yang dibutuhin untuk tahun depan. Nah, teman-teman, kalau kita memprediksi kebutuhan kita tahun depan, itu sulit apa susah? Sulit apa susah pilihannya? Susah ya. Kita memprediksi kita tahun depan kebutuhannya apa. Itu kan susah ya enggak? Karena kan tidak di depan mata, itu prediksi ya, ilmu prediksi gitu. Oleh karenanya karena sulit, maka ada nanti salah satunya adalah terkait dengan perubahan ya, perubahan anggaran ya. Karena memang ada hal-hal yang tidak terprediksi, seperti misalnya COVID. Pada saat itu tidak melakukan prediksi anggaran 2020 ada COVID gitu. Begitu kena COVID dilakukan renewal ya terhadap penganggaran. Ya, jadi kementerian-kementerian itu menyusun anggaran ya 1 tahun sebelumnya, kemudian karena kewenangan keuangan itu dikoordinatori oleh Kementerian Keuangan, maka semuanya lapor ke Kementerian Keuangan ya. Perencanaan anggaran itu semuanya lapor ke Kementerian Keuangan. Sama Kementerian Keuangan ya. Nah, mereka itu merencanakan anggaran apa saja tuh aktivitasnya harus sesuai dengan perencanaan pembangunan ya. Perencanaan pembangunan itu dikoordinatori bukan oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan hanya bunyi uangnya, tapi perencanaan pembangunan koordinatornya adalah Bappenas gitu. Jadi ada 2 holding company pada saat melakukan perencanaan dan penganggaran. Pertama, program kerjanya harus menginduk pada rencana Bappenas ya. Rencana Pembangunan Nasional, ini Badan Pembangunan Nasional. Yang kedua, uangnya itu yang koordinir adalah Kementerian Keuangan. Ya, jadi ada 2 kepala ya pada saat melakukan perencanaan pembangunan. Kontennya gitu ya, konten programnya harus dikoordinatori atau mengikuti arahan-arahan dari Bappenas, tetapi kebijakan keuangannya ini mengikuti arahan dari Kementerian Keuangan ya. Sementara apa tugas kementerian negara atau lembaga? Ini sebagai aktor ya yang memerlukan uang, maka dia harus patuh pada aturan regulasi keuangan dan juga pada perencanaan pembangunan begitu. Sehingga kalau Anda lihat di siklus ini, PIC-nya ada 3, Kementerian Negara, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Yang mudah-mudahan Anda bisa ya kalau misalnya disuruh menerangkan gitu. Sebenarnya apa sih korelasi Kementerian Negara, Kementerian Keuangan ataupun Bappenas gitu ya dalam melakukan perencanaan anggaran ya gitu. Nah, ini kalau sudah dirangkum nih oleh Kementerian Keuangan gitu ya, singkat cerita, maka dia jadilah dokumen yang namanya dokumen R gitu ya, RAPBN. Nah, ini dibawa kemana? Ke DPR. Untuk apa? Untuk ditetapkan. Ya. Kenapa di DPR? Ayo, ada yang tahu kenapa di DPR? RAPBN kenapa dibawa ke DPR? Kenapa nggak dibawa ke MPR? Karena di pasal dituliskan juga Bu. Jadi DPR ini yang mempertimbangkannya, yang mempersetujukannya itu lewat DPR. Ya, Gitu.
dalam undang-undang salah satu fungsi DPR adalah fungsi anggaran ya, memiliki fungsi anggaran gitu ya. Apa di antaranya? Menetapkan tadi ya, kata teman Anda, menetapkan ya. Jadi satu-satunya lembaga tinggi negara. Ini kan DPR itu lembaga tinggi negara ya. Lembaga tinggi negara selain DPR apa aja? Coba saya cek. Paham nggak? Selain DPR, lembaga tinggi negara ada apa aja? Coba. MPR, Bu. MPR, apalagi? Mahkamah Agung. MK. MK, MA, apalagi? BPK, Bu, masuk nggak? BPK, betul. Apalagi? Apalagi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu diatur siapa saja yang menjadi lembaga tinggi. Di antaranya tadi yang sudah teman-teman sebutkan ya. Nah, di antara berbagai lembaga tinggi negara yang punya kewenangan powerful ya dari sudut pandang keuangan itu DPR, karena dia punya fungsi mengatur ya, mengurangi atau menambah ya, atau dalam artian dia memiliki kewenangan atau fungsi anggaran ya, dia punya kewenangan untuk mengatur anggaran ya. Yang lain nggak punya, BPK itu hanya mengawasi ya. Kemudian MA, MK nggak punya intervensi terhadap anggaran ya. Kemudian juga apalagi MPR juga nggak punya intervensi, hanya DPR ya. Sehingga RAPBN ini masuk ke DPR untuk apa? Untuk ditetapkan sebagai APBN. Ini penetapan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk undang-undang ya. Dalam bentuk undang-undang APBN ya. Pertemuan pertama dengan saya pernah memberikan referensi kepada Anda terkait dengan nota APBN ya. Nah, itu penjelasan dari undang-undang APBN. Bentuknya seperti itu setiap tahun ya. Kementerian Keuangan menyusun RAPBN untuk kemudian dibawa ke DPR untuk ditetapkan gitu ya. Nah, sekarang setelah ditetapkan begitu ya, masuk pada siklus kita saat ini ya. Setelah ditetapkan di ACC nih sama DPR masuk pada pelaksanaan APBN. Ya. PIC-nya siapa ya? Di sini PIC-nya adalah kementerian atau lembaga ya. Kementerian negara atau lembaga ini sebagai pengguna anggaran ya. Jadi dia sebagai pengguna anggarannya. Nanti dijelaskan kemudian apa itu yang dimaksud dengan pengguna anggaran. Sebentar, oleh Bu Elisa sudah pernah dijelaskan belum apa yang dimaksud dengan pengguna anggaran, supaya saya skip bahasan tentang itu. Pengguna anggaran bendahara umum negara kayak gitu-gitu sama Bu Elisa udah dijelasin belum? Definisi atau siapa saja aktornya. Sudah dijelasin? Terkait dengan pengguna anggaran seperti itu? Atau belum? Sudah dijelasin belum? Sepertinya belum, Bu. Belum ya? Oke. Kalau belum nanti saya jelaskan ya. Setelah pelaksanaan ya, ini singkat cerita, nanti dilakukan pencatatan dan pelaporan APBN. PIC-nya siapa? Kementerian Keuangan dan juga kementerian lembaga atau negara, dan kemudian juga setelah dicatat dilaporkan ini diaudit ya, diaudit oleh BPK ya. Siapa PIC-nya? Kemudian PIC-nya adalah kementerian negara atau lembaga. Jadi pihak yang melakukan pencatatan atau pelaporan itu kan kementerian atau lembaga ya, yang menggunakan uangnya kemudian dicatat, dilaporkan penggunaan keuangannya untuk apa saja. Nah, BPK melakukan audit ya atas pelaksanaan anggaran sebenarnya ya, atas pencatatan, atas pelaksanaan anggaran ya. Dan terakhir adalah pemeriksaan dan pertanggungjawaban ya. Nanti hasilnya akan menjadi raw material untuk perencanaan atau penganggaran tahun berikutnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Saya tidak akan bahas masalah pencatatan dan pemeriksaan, karena itu mungkin domain dosen-dosen pengampus setelah saya. Gitu ya. Baik, kita akan masuk pada pelaksanaan anggaran. Ya, mari kita lihat di sini ada siklus APBN. Ya. Tadi kita telah memahami bahwa penganggaran itu dilaksanakan satu tahun sebelumnya ya. Tepatnya kapan? Tepatnya adalah bulan Januari sampai Juli. Ya, bulan 1 sampai bulan 7 ya. Tahun N-1 ini disusun lah ya APBN. Kemudian masuk ke DPR kapan? Masuk ke DPR nih kurang lebih 16 Agustus nih dibahas sampai Oktober ya.
3 bulan nih dibahas ya. Untuk apa dilakukan penetapan APBN? Ini menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang APBN ya, atau sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Jadi pelaksanaan anggaran itu syarat utamanya adalah pertama ditetapkan Undang-Undang APBN, kedua adanya DIPA. Ya, apa itu DIPA? Kita akan berkenalan dengan DIPA hari ini, gitu ya. Nah, ini Oktober penetapan APBN ini lahir Undang-Undang APBN ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini penyusunan APBN ini kan kita kenal dengan RAPBN ya. Dari RAPBN ke Undang-Undang APBN, kira-kira ya masuk DPR nih, RAPBN yang udah disusun sama Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara, kementerian lain gitu ya, masuk ke DPR, dibahas ya oleh DPR. Kira-kira ada perubahan nggak dari RAPBN ke APBN? Kira-kira? Bisa jadi ada, Bu. Bisa jadi ada ya. Oleh karenanya ketika Undang-Undang APBN ini sudah ditetapkan, maka kementerian atau lembaga yang tadi menyusun ya kebutuhan anggaran tahun depan itu melakukan penyesuaian ya. Melakukan penyesuaian atas dasar apa? Atas dasar APBN yang sudah ditetapkan oleh DPR bersama dengan pemerintah ya. Nah, APBN ini kemudian di breakdown lagi, dirinci lagi ya, disesuaikan kembali. Nah, dokumennya namanya DIPA ya, dokumen isian penggunaan anggaran, namanya DIPA dokumennya. Nah, jadi syarat dalam pelaksanaan anggaran itu apa? 1, Undang-Undang APBN yang sudah disahkan, 2, DIPA-nya disusun ya. Nepi kabelut buluan kalau DIPA ini belum disusun gitu ya, maka nggak bisa dilakukan pelaksanaan APBN ya. Uang negara itu kan kerannya itu dia bilang yes or no keluar itu ada di Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan itu nggak akan buka keran untuk kementerian atau lembaga lain, nggak akan buka keran kalau DIPA-nya belum disusun. Ya, DIPA ini disusun oleh siapa? Oleh pengguna anggaran tadi ya, oleh kementerian atau lembaga yang menyusun tadi. Ya, jadi ini disusun DIPA-nya. Kalau ininya udah ada, maka boleh ya, baru boleh dilakukan pelaksanaan APBN. Jadi ini merupakan dokumen kunci yang pertama ya. Ini mungkin masih mudah dipahami ya. Ada Undang-Undang APBN, ada DIPA ya. Ini kunci pertama ya. Pelaksanaan APBN bisa dilakukan. Prasyarat ya. Jadi apa kalau misalnya ditanya apa prasyarat dari pelaksanaan APBN? Ya mesti ada DIPA. Ya, pertama mesti ada DIPA gitu. DIPA itu sumbernya dari mana? Dari Undang-Undang APBN yang sudah ditetapkan bersama-sama pemerintah dengan DPR. Begitu ya. Oke, sekarang karena tata laksana anggaran itu terkait dengan SOP ya, standar operational procedure, yang mensyaratkan kalau SOP itu paham dari mana alur kerja ya, dari siapa kepada siapa, dan ini akan menggunakan istilah-istilah keuangan ya. Oleh karenanya mungkin kita akan berkenalan secara singkat gitu ya, tokoh-tokoh di balik pelaksanaan anggaran, dan mungkin saya akan menggunakan terminologi keuangan ya untuk menjelaskan nanti pelaksanaan anggaran begitu ya. Pertama, seperti kita ketahui bahwa sebetulnya pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara itu adalah presiden, ya. Tetapi kemudian presiden ini urusannya banyak, nggak cuma keuangan, dia ngurusin pendidikan, dia ngurusin apa lagi, dia ngurusin kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karenanya dibantulah oleh para menteri, gitu ya. Dan menteri yang mengurus tentang keuangan negara adalah Menteri Keuangan Negara. Menteri Keuangan, ya. Menteri Keuangan ini jabatan lain dikenal dengan istilah pengelola fiskal. Ya, jadi pengelola fiskal itu Menteri Keuangan. Kalau pengelola moneter siapa? Ada yang tahu? Kalau Indonesia bukan Indonesia, ya. Kalau fiskal itu Menteri Keuangan, kalau moneter itu Bank Indonesia, ya. Jadi Menteri Keuangan ini merupakan pengelola fiskal dan wakil pemerintah di dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Ya, kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan itu BUMN ya, istilah lainnya adalah BUMN. Jadi Kementerian Keuangan juga mewakili ya
wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian selain Menteri Keuangan, ada lagi menteri lain, non-menteri keuangan atau kepala lembaga, ya, kepala lembaga seperti kepala lembaga administrasi negara dan lain sebagainya, ya, termasuk juga lembaga-lembaga tinggi negara, ya, BPK, DPD dan lain sebagainya. Mereka dikenal dengan pengguna anggaran, ya, dia yang menggunakan anggaran, ya. Atau misalnya di dalam manajemen aset, di dalam tata kelola aset, dia dikenal juga sebagai pengguna barang. Pokoknya orang yang menggunakan uang negara itu ya namanya pengguna anggaran. Nah, pertanyaannya, apakah Menteri Keuangan tidak menggunakan anggaran? Menggunakan nggak kira-kira Menteri Keuangan? Soalnya dia jabatannya hanya pengelola fiskal. Kira-kira Menteri Keuangan butuh uang nggak untuk menjalankan kegiatannya? Butuh, Bu. Butuh, Bu. Butuh, ya. Oleh karenanya Menteri Keuangan itu dikenal dengan istilah ex officio, ya. Ex officio. Apa artinya? Satu sisi dia memiliki jabatannya ganda, ya, ex officio, sebagai pengelola fiskal, ya. Dan yang kedua adalah dia sebagai pengguna anggaran. Maka dikenal dengan istilah ex officio, ya. Tapi kalau kementerian lain itu hanya satu jabatannya sebagai pengguna anggaran. Jadi kalau saya bilang pengguna anggaran, berarti kementerian atau pimpinan lembaga yang menggunakan anggaran, ya, siapapun, ya, siapapun, ya, orang yang memang menggunakan anggaran itu disebut dengan pengguna anggaran. Kemudian di tingkat daerah, karena kita bahas APBN, di tingkat daerah itu pelaksanaan anggaran ini didelegasikan kepada kepala daerah, ya, mau itu gubernur di tingkat provinsi, bupati di tingkat kabupaten, atau wali kota di tingkat pemerintah kota. Dia menerima kekuasaan dari presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, ya. Jadi ini didelegasikan nih pengelolaan keuangan daerah ini kepada kepala daerah, ya, dan wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi kalau wakil pemerintah daerah dalam BUMD itu gubernur atau bupati atau wali kota. Tapi kalau wakil pemerintah dalam kepemilikan BUMN itu Menteri Keuangan, gitu, ya. Nah, tata laksana keuangan daerah ini tidak akan dibahas, ya, pada pertemuan ini. Jadi kita akan fokus pada tata laksana penganggaran APBN, ya, di pemerintah pusat, begitu. Baik, selanjutnya, jadi kurang lebih begitu, ya. Ada dua sorry, ini bukan menteri teknis saja, ya, menteri atau pimpinan menteri teknis atau pimpinan lembaga tadi, ya. Ya. Jadi sebetulnya ada dua peran utama, ya. Kalau kita melihat ada dua tokoh utama, begitu, ya. Kalau kita melihat dari sisi penganggaran, pertama adalah pengguna anggaran, gitu, ya. Yang kedua adalah BUN, ya, tadi pengelola kebijakan fiskal ini Menteri Keuangan ini namanya banyak banget. Menteri Keuangan, pengelola kebijakan fiskal, atau BUN, Bendahara Umum Negara, ya. Ini yang paling sering disebut-sebut adalah BUN. Jadi mungkin pada penjelasan selanjutnya saya akan menggunakan hanya dua istilah ini dan Anda mohon langsung connect, gitu, ya. Ketika saya bilang pengguna anggaran, oh berarti itu menteri teknis, ya. Ketika saya bilang BUN, oh itu menteri keuangan, ya. Jadi ini adalah jabatan khusus di dalam pengelolaan keuangan yang mungkin di dalam struktur organisasi nggak nampak, ya, jabatan ini. Tapi kalau dalam tata kelola keuangan ketemu ada pengguna anggaran, ada juga BUN, ya. Ini menteri teknis atau pimpinan lembaga ini tujuannya adalah bertanggung jawab melaksanakan program pemerintah. Sementara Menteri Keuangan bertanggung jawab menyediakan uang dalam jumlah yang cukup pada waktunya. Ya, ini, ya, nanti dibahas kenapa harus pada waktunya. Ya, baik, kita lanjutkan. Baik, Menteri Keuangan ini sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah dia CFO, ya, Chief Financial Officer. Nah, ada lagi istilahnya. Berarti kita menemukan berapa istilah sampai slide ini untuk Menteri Keuangan? 3, ya. 1 tadi apa?
pengelola kebijakan Fiskal. 2 tadi apa? BUN. Benar. Ya, bendahara umum negara. 3 dia adalah CFO, ya, Chief Financial Officer, ya. Kemudian setiap menteri sebagai pembantu presiden, ya, pada hakikatnya adalah COO, ya, Chief Operational Officer. Tadi karena tugasnya adalah tadi bertanggung jawab melaksanakan program pemerintah, ya. Jadi Chief Operational Officer, ya. Kemudian jadi ini ada istilah lain, ya, ada CFO, ada COO, ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan nggak nambah lagi nih istilah Menteri Keuangan, ya. Nah, kita akan lihat masuk pada tata kelola apa namanya turunannya, ya. Kita akan melihat tata kelola turunannya, ya. Ini presiden, ya, pada pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para menteri, gitu ya. Ada 2 peran utama tadi, bendahara umum negara sebagai menteri keuangan dan juga pengguna anggaran, ya, menteri yang memang dia melaksanakan program tadi, ya. Nah, Indonesia itu kan ibu kotanya Jakarta, ya, yang sebentar lagi katanya mau pindah nih, nggak tahu pindahnya jadi apa enggak, ya. Tapi coverage areanya itu dari Sabang sampai Merauke, ya, dari timur sampai ke laut, gitu ya. Mungkin sekarang timur sudah menjadi negara sendiri, ya. Coverage areanya luas, ya. Uangnya tadi kan berdasarkan penjelasan bahwa uangnya ada di BUN, jadi salah satu fungsi BUN adalah menyediakan uang dalam jumlah yang cukup dalam waktu yang telah ditentukan, begitu ya. Fungsinya adalah. Tapi misalnya pemerintah daerah atau misalnya kantor wilayah, ya. Jadi kan kalau pemerintah pusat itu nggak semua kantornya di Jakarta, ya nggak. Kita akan menemukan misalnya pengadilan tinggi di setiap daerah, ya. Apalagi institusi pemerintah pusat. Misalnya kepolisian, kita akan menemukan kepolisian di setiap daerah. TNI, ya. Terus kemudian kita akan menemukan unsur pengadilan agama, mungkin misalnya, ya, unsur agama ada di setiap daerah. Kemudian misalnya kalau pendidikan itu ada 3 layer, ya teman-teman, urusannya ada 3 layer. Ini urusan pemerintah pusat, ya, ada urusan pemerintah provinsi, dan juga ada urusan pemerintah kabupaten atau kota. Apa saja urusan pemerintah kabupaten atau kota ini kalau untuk pendidikan, ya, karena kan kita ada distribusi kewenangan, ya, sifat otonomi daerahnya tuh. Misalnya di bidang pendidikan, kabupaten atau kota itu kebijakan dia mengurusin kebijakan SD sampai SMP. Nah, ini kewenangannya kabupaten kota. Provinsi itu SMA, gitu ya. Pusat itu perguruan tinggi, gitu. Jadi kalau kita melihat Unpad, gitu ya, Unpad ini keberadaannya ada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Tapi dia bukan milik pemerintah daerah, ya, karena institusinya perguruan tinggi, maka dia milik pemerintah pusat. Unpad ini ada di bawah Kementerian Pendidikan, ya, meskipun lokasinya di Jatinangor, gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kalau lihat di institusi pendidikan kan akan banyak dari Sabang sampai Merauke, ya. Di Aceh ada, di Sumatera ada, di Jawa banyak, Kalimantan ada, hampir di setiap negara ada perguruan tinggi negeri, ya. Ini kalau urusan pemerintah pusat berarti ini ke PTN, ya, PTN konotasinya. Perguruan tinggi negeri ini akan tersebar di setiap daerah. Nah, sekarang kalau misalnya taruhlah PTN yang ada di Sulawesi, kalau dia butuh uang, apa dia harus ke Jakarta? Kan enggak, ya. Oleh karenanya ada unsur satuan, ya, satuan apa namanya, ya. Kalau kita pinjam istilah perbankan, ada kantor cabang, begitu ya, di setiap daerah. Nah, kantor cabang Kementerian Keuangan itu terkait dengan urusan uang, ya, terkait dengan urusan perbendaharaan, nama kantor cabangnya KPPN.
kantor pelayanan perbendaharaan negara. Ada lagi kantor cabang Kementerian Keuangan di bidang perpajakan, namanya KPP, ya. Kantor KPP itu KPP Pratama, kantor pelayanan perpajakan gitu ya, kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, itu KPP. Ada KPPN gitu ya. Nah, sekarang kita karena bahasnya tentang pelaksanaan anggaran, maka kantor cabang yang kita maksud adalah KPPN. KPPN ini ada di setiap daerah. Jadi, orang-orang yang ada di setiap pulau, di setiap provinsi itu nggak perlu. Dia kalau butuh uang, aksesnya langsung ke Jakarta. Ke kantor pusatnya nggak perlu, karena ada kantor cabang di setiap wilayah. Ya. Nah, ini dikenal dengan KPPN. Ya, ini dikenal dengan KPPN. Nah, menteri atau pengguna anggaran juga ada tadi ya, satuan-satuan kerja di setiap wilayah. Contohnya apa satuan kerja itu? Contohnya UNPAD ya. UNPAD ini satuan kerja yang ada di daerah, atau peradilan tinggi misalnya ya. Atau misalnya Polda. Itu adalah satker-satker ya yang ada di daerah. Sebenarnya kantor pusatnya di mana? Mabes TNI ada di Jakarta. Kementerian Pendidikan ada di Jakarta, tapi satuan kerjanya tersebar di setiap daerah. Itu ya. Jadi baik itu BUN ataupun pengguna anggaran, ternyata dia punya kantor cabang. Untuk apa? Memudahkan pelayanan ya, karena Indonesia uang lingkupnya luas ya, coverage areanya luas, penduduknya banyak gitu, sehingga ini kantor cabang baik itu yang dari BUN ataupun dari pengguna anggaran ini sebuah keniscayaan ya, harus ada. Untuk apa? Untuk memudahkan pelayanan ya pada masyarakat. Begitu ceritanya ya. Nah, masuk ke sini ya, ini more challenging ya. Karena apa? Karena kita akan berkenalan dengan banyak orang. Nyampe sini adanya oke lah ya. Menteri Keuangan, pengguna anggaran, oke. Nah, kita akan bedah lebih lanjut karena pelaksanaan anggaran itu ada di sini, begitu ya, meskipun nanti ada kaitannya ke sini, tapi kebanyakannya ada di sini. Maka kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh, begitu ya, di balik menteri yang berperan sebagai pengguna anggaran. Ya, siapa saja? Nih, menteri pengguna anggaran, ya. Ada satuan kerja tadi ya, satuan kerja. Satuan kerjanya itu disebut sebagai kuasa pengguna anggaran. Menteri Pendidikan misalnya Pak Nadiem, ya dia sebagai pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran satuan kerja yang misalnya kita contoh di Unpad itu Bu Rektor. Bu Rektor Unpad itu kuasa pengguna anggaran, gitu ya. Jadi gampangnya begitu. Ini misalnya Pak Nadiem, ini adalah Bu Rektor, gitu ya. Jadi ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, ya. Jadi kepala satuan kerja itu dikenal dengan kuasa pengguna anggaran, ya. Nah, di dalam kuasa pengguna anggaran ini setidak-tidaknya ada 5 jabatan penting yang akan berperan di dalam pelaksanaan anggaran. Siapa saja? Dia adalah pembuat komitmen, ya. Ini kenalan aja dulu, ya. Nggak usah dihafalin. Yang penting Anda tahu dulu gitu ya. Nanti kemudian slide selanjutnya setelah tahu mudah-mudahan Anda paham ya. Pembuat komitmen, kemudian bendahara pengeluaran, ketiga penguji tagihan ya. Keempat penerbit SPM, apa itu SPM? Biarin belakangan aja ya. Dan yang kelima adalah unit akuntansi instansi ya. Mungkin nanti yang disebut-sebut hanya 4 aja. Yang ini mungkin tidak terlalu banyak disebut ya. Jadi sekali lagi saya sebutkan pengguna anggaran itu membawahi ya, ada kuasa pengguna anggaran ya, baik di bawah kuasa pengguna anggaran ataupun di bawah pengguna anggaran langsung. Ini setidak-tidaknya ada pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, penguji tagihan, penerbit SPM, dan juga unit akuntansi instansi. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita akan berkenalan sedikit ya, mudah-mudahan dengan sedikit ini membantu Anda paham ya. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Jadi teman-teman, kenapa saya bahas ini dulu? Karena untuk menjelaskan SOP ini ada kaitannya dengan orang-orang ini. Jadi
Beres Anda bahas ini, kemudian Anda bahas nanti beberapa dokumen, baru kita kemudian sebenarnya penjelasan pelaksanaan anggaran itu simple, tapi untuk tahu man behind the gun-nya ini yang agak challenging. Ya, pertama ada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Siapakah dia? Dia adalah pejabat yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan di dalam DIPA dan bertanggung jawab atas pengelolaannya. Ya, jadi dia yang menyelenggarakan kegiatan ya sesuai dengan RKA rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggung jawab atas pengelolaannya. Ya, gampangnya PA atau KPA siapa? Menteri atau kepala satuan kerja. Gitu ya. Dia yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan. Kemudian ada lagi yang kedua adalah pejabat pembuat komitmen. Ya, apa pejabat pembuat komitmen? Jadi pejabat pembuat komitmen ini adalah orang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan sebagai penanggung jawab kegiatan. Wah, kalau lihat dari definisinya nih orang powerful. Orang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara, pengeluaran anggaran belanja. Artinya, atas izin PPK, maka anggaran belanja bisa keluar. Dan dia juga sebagai penanggung jawab kegiatan. Oh, dia pimpinan proyek berarti, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah kegiatan atau sebuah program ya di dalam sebuah satuan kerja atau misalnya taruhlah di Unpad gitu ya, ada PPK-nya. Orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan itu siapa? Ya. Nah, apa ya? Ridonya gitu ya, mungkin ya. Akan mengakibatkan apakah sebuah anggaran belanja itu bisa dikeluarkan atau tidak, ya. Jadi karena dia pimpinan proyek nih dan dia juga memiliki kewenangan untuk melakukan apakah anggaran ini bisa dikeluarkan atau tidak, ya. Seolah-olah si PPK ini powerful, ya. Nah, PPK ini siapa yang bisa menjadi PPK? Kalau dulu PPK itu sama dengan wakil dekan 2 biasanya. Ya, kalau dulu. Tapi kalau sekarang tidak ya. Jadi PPK itu orang yang sudah tersertifikasi pengadaan barang dan jasa, siapapun ia. Ya, kalau ditunjuk oleh universitas, misalnya oleh satuan kerja untuk menjadi PPK, salah satu syaratnya adalah ia sudah lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa, gitu ya. Siapapun ya yang ditunjuk begitu. Kemudian PPK ini seolah-olah gitu ya, kalau melihat dari definisinya kok dia powerful begitu ya. Powerful nggak sih sebenarnya? Nggak juga sebenarnya teman-teman. Ada beberapa pejabat lain yang tadi sudah disebutkan, ini menjadi unsur check and balance. Ya, meskipun secara kewenangan memang dia powerful, tetapi sistem kendali ini dilakukan oleh yang lain. Ya, misalnya siapa? Misalnya pertama adalah penguji tagihan. Ya, penguji tagihan dan penandatanganan SPM. Jadi gini, kalau misalnya sebuah kegiatan dilaksanakan, butuh uang kan, ada kwitansi, ada surat kontrak dan lain sebagainya. Nah, pada saat mau mengeluarkan uang nih PPK nih, ini keluarin gitu ya. Dasarnya ini kwitansinya, ini kontrak kerjasamanya dan lain sebagainya. Nah, nggak serta-merta itu langsung keluar. Ada orang lain, ya, ada pihak lain yang menguji dulu, diuji, ya, diuji pertama. Diujinya apa penguji tagihan? Ini menguji segala tagihan kepada negara dan penanggung-jawaban dalam penandatanganan SPM. Ini diujinya gimana? Nanti diujinya saya jelaskan, ya, apa yang diuji. Ya, yang penting adalah ajuan dari PPK ini diuji dulu. Ya, kalau sudah oke, baru dia tanda tangan. Ya, jadi ternyata meskipun powerful, tetapi ada pihak lain yang melakukan kontrol. Kemudian ada bendahara pengeluaran. Ya, bendahara pengeluaran itu on behalf atau atas nama BUN. Ya, jadi BUN yang disimpan di pengguna anggaran, gitu ya. Dia menjalankan fungsi BUN, dia menjalankan fungsi perbendaharaan. Ya, apa saja fungsi perbendaharaan? Dia melakukan menerima, ya, menerima uang tentunya ya, menyimpan, ya, membayar, menata usahakan, mempertanggungjawabkan uang yang telah digunakan untuk keperluan belanja negara. Ya, ini bendahara pengeluaran. Ya, ada menerima, ya, menerima uang dari siapa? BUN ini
bendahara pengeluaran ini menerima uang dari BUN, dari Kementerian Keuangan. Dia simpan, dia bayarkan, dia tata usahakan, dia pertanggungjawabkan uang yang telah diterima tadi dari BUN yang digunakan untuk keperluan belanja negara di satuan kerjanya, gitu ya. Jadi ada pihak yang megang uang khusus, ada yang menguji tagihan, ada yang punya kewenangan untuk mengeluarkan anggaran. Jadi orangnya beda-beda, ini sengaja dibuat ya, bukan untuk membuat rumit, tetapi ini adalah mekanisme check and balance, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan Anda paham. Sampai sini dulu ada pertanyaan atau enggak? Sebelum kita masuk ke pelaksanaan anggaran. Ini udah mulai mau masuk SOP ya. Ada pertanyaan atau enggak? Oke. Baik, kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan anggaran ya. Jadi saya recap dulu tadi apa yang sudah saya jelaskan. Pertama, siklus pelaksanaan anggaran itu 1 Januari sampai 31 Desember. Dokumen yang diperlukan pertama sebagai prasyarat adalah DIPA, ya, sebagai rincian atas APBN yang telah ditetapkan oleh DPR. Kemudian kurang lebih yang perlu kita soroti ada 2 tokoh utama di dalam pelaksanaan anggaran, yaitu BUN dan juga pengguna anggaran. Ya, meskipun BUN adalah Menteri Keuangan, tetapi pada hakikatnya Menteri Keuangan juga pengguna anggaran, gitu ya. Sehingga dikenal dengan istilah ex officio, gitu ya. Di Menteri Keuangan itu ada satuan kerja ya atau kantor cabang tadi namanya KPPN ya selaku BUN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kemudian di pengguna anggaran juga ada satuan kerja, contohnya Kementerian Pendidikan dengan UNPAD. UNPAD adalah satuan kerjanya, ya. Kapolri dengan Polda, Polda adalah satuan kerjanya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian di setiap pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran itu setidak-tidaknya ada beberapa orang yang terlibat. Satu, pembuat komitmen. Ya, pembuat komitmen itu orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan dia juga yang berhak apa tadi punya kewenangan untuk mengeluarkan ya atau kebijakan untuk membelanjakan anggaran negara. Selain pembuat komitmen ada penguji tagihan dan penandatangan SPM ya. Dia sebagai partner ya, partner untuk apa? Check and balance ya supaya kekuasaannya tidak mutlak di pembuat komitmen PPK ya. Dia melakukan pengujian atas tagihan-tagihan yang ada dan juga ada bendahara pengeluaran. Dia yang menerima, menyimpan, membayar, menata usahakan, mempertanggungjawabkan uang yang dibelanjakan, begitu ya. Uang yang dibelanjakan untuk apa? Untuk keperluan belanja negara, gitu ya, bukan untuk keperluan belanja pribadi, gitu. Nah, sampai sana saya harap penjelasannya meskipun banyak mungkin istilah-istilah baru, tetapi Anda paham ya, mudah-mudahan ya. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan mekanisme pelaksanaan anggaran. Ya. Baik, kita lihat. Ini tadi ya, sebagai dokumen utama ini pernah dijelaskan di awal tadi. Yang pertama adalah DIPA ya. Ini adalah DIPA sebagai dokumen prasyarat pelaksanaan anggaran ya. Apa itu DIPA? DIPA itu daftar isian pelaksanaan anggaran. Tadi mungkin saya nyebutinnya dokumen isiannya. Istilah yang betulnya adalah daftar isian pelaksanaan anggaran. Ya. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kementerian atau lembaga. Tadi ya disusun oleh pengguna anggaran, disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan. Ya, jadi Kementerian Keuangan ini banyak banget ruang lingkupnya. Ada perbendaharaan, ada perpajakan, ada perimbangan keuangan pusat dan daerah, ada kekayaan negara ya. Kita hanya bahas salah satu direktorat jenderalnya yaitu Dirjen Perbendaharaan terkait dengan pelaksanaan anggaran ya. Atau Kepala Kanwil DJB atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Jadi DIPA itu dokumen pelaksanaan anggaran, tadi rincian APBN,
Disusunnya sih oleh kementerian atau lembaga, disusunnya oleh pengguna anggaran, tapi disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan ya atau Kepala Kanwil DJB ya kalau misalnya di level daerah. DIPA ini memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran ya. Apa satuan-satuan terukur ya? Satuan-satuan terukur itu mulai dari pertama program ya. Programnya apa ya? Program itu termasuk dirinci terkait dengan inputnya apa, outputnya apa, gitu ya, prosesnya bagaimana, outputnya bagaimana, kemudian nominal yang dibutuhkan apa saja, begitu ya, kemudian waktu pelaksanaannya kapan, gitu ya. Jadi pelaksanaan anggaran itu harus sesuai jumlah, harus sesuai waktu. Nah, misalnya benar sih melakukan misalnya ya salah satu programnya adalah melakukan renovasi sarana prasarana misalnya ya. Betul sih di DIPA itu ada renovasi sarana prasarana ya. Dilaksanakannya misalnya bulan Februari, tetapi di DIPA itu ditulis pelaksanaannya bulan Juli. Meskipun sama ada tepat jumlah tetapi tidak tepat waktu. Ini juga berpotensi untuk ditolak ya dokumen pelaksanaan anggaran. Sehingga dalam DIPA ini sangat rinci inputnya apa, waktunya kapan gitu ya. Ini DIPA ini dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali ya. Nanti ini kartu kendali kartu kendali siapa tadi? Pertama adalah kartu kendali si penguji tagihan tadi ya. Dalam dia menerbitkan SPM, dia menguji tagihan lewat dia melihat ajuan dari pembuat komitmen terus dia bandingkan dengan DIPA. Sesuai nggak? Kalau sesuai ACC, kalau tidak ya ditolak. Ini juga DIPA juga nanti pengujian tuh bertahap ya. Pertama di pengguna anggaran, nanti ada juga pengujian yang dilakukan oleh BUN. BUN juga sama melakukan pengujiannya, ngecek juga lagi ke DIPA gitu ya. Jadi DIPA ini dokumen yang sangat krusial, dia sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pengawasan, dan juga sekaligus merupakan perangkat akuntansi pimpinan ya. Tadi kapan DIPA dilaksanakan ini kurang lebih 2 bulan ya, 31 Oktober sampai dengan 31 bulan, 31 Oktober sampai 30 November ya. Tadi kan setelah Undang-Undang APBN ditetapkan di sini ya, setelah Undang-Undang APBN ditetapkan, kemudian diworo-woro nih dikasih tahu nih ke kementerian atau lembaga nih APBN sudah ditetapkan gitu ya. Silakan dirinci DIPA-nya gitu ya. Dirinci DIPA-nya, kemudian disusun sampai disahkan itu paling lambat 30 November. Ya. Kemudian paling lambat minggu pertama, ini di sini, paling lambat minggu pertama Desember Menteri Pimpinan Lembaga menyampaikan DIPA kepada Kementerian Keuangan ya. Kemudian setelah disahkan maka ini sebagai dokumen resmi bahwa boleh dilaksanakan penerimaan atau pengeluaran APBN atau dikatakan dengan pelaksanaan anggaran ya. Di sini di tahap penyusunan Menteri Pimpinan Lembaga untuk menerbitkan DIPA ini berdasarkan RKAKL ya. Ini mungkin Bu Elisa udah dijelaskan ya, saya panjangan kok ngejelasin sampai sini. Kemudian Menku selaku BUN ini disahkan DIPA-nya ya. Fungsi pengesahan DIPA ini sebagai pernyataan kesiapan BUN dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana ya, tadi rencananya terkait dengan jumlah uang dan juga waktu yang telah ditentukan ya. Terus juga ada revisi ya, pengaturan sebab revisi DIPA ini karena alasan administratif, bisa karena alasan administratif ya, ada alasan alokatif atau perubahan rencana penarikan dana dan atau juga perubahan rencana penerimaan dana ya, bisa direvisi juga DIPA ya. Misalnya kasus yang terkait dengan kemarin COVID gitu ya, ini juga bisa dilakukan revisi, baik itu revisinya di level APBN ataupun revisinya di level DIPA ya. Jadi kalau merevisi APBN ini DIPA nih pasti direvisi begitu ya. Baik, kita lihat ini beberapa, ini DIPA ini disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Ini mungkin Bu Elisa sudah menjelaskan ya, kenapa kita menggunakan alasan berbasis kinerja. Isinya apa saja di dalam DIPA, ini terkait dengan sasaran yang hendak dicapai, pagu anggaran yang dialokasikan ya, jumlah anggarannya, batas plafon ya, berapa sih plafon anggarannya,
fungsi program kegiatan, outputnya, jenis belanja, lokasi, kantor bayar, rencana penarikan dana, ya kapan rencananya, kemudian rencana penerimaan dana. Jadi ini sangat dokumen yang sangat rinci di dalam DIPA ya, sehingga ini menjadi tadi dokumen pengendali ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian juga ini dapat direvisi tadi karena alasan administratif, alasan alokatif, ya perubahan rencana penarikan dana, dan juga perubahan rencana penerimaan dana. Ya kurang lebih seperti itu. DIPA nanti wujud konkret DIPA mungkin Anda bisa lihat pada semester depan begitu ya. Wujud konkretnya seperti apa. Baik, kita akan mulai masuk pada siklus pelaksanaan anggaran pendapatan negara ya. Jadi pelaksanaan itu ada dua hal yang akan kita soroti. Pertama adalah pelaksanaan pendapatan negara dan kedua adalah pelaksanaan belanja negara ya. Yang banyak atau yang rigid itu adalah di pelaksanaan belanja ya. Kita akan lihat komponen di pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran pendapatan maksud saya, pertama pendapatan negara ini harus distorkan ke kas negara melalui bank sentral atau bank umum atau badan lainnya dan pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi teman-teman di dalam tata kelola keuangan itu apa yang dipungut ya oleh kementerian atau lembaga itu seyogianya tidak boleh langsung digunakan. Jadi kalau misalnya kita memperoleh PNBP, misalnya taruhlah Unpad Tempo dulu ya, sebelum jadi PTNBH nih. SPP Anda itu nggak boleh langsung dipakai oleh universitas. Ini harus distorin dulu ke kas negara, ya. Nanti kalau misalnya Unpad butuh uang gimana? Nanti Unpad minta ke kas negara. Jadi riweuh gitu ya, kalau bahasa Jermannya riweuh gitu. Jadi pendapatan negara yang diperoleh itu disetor dulu, nanti kalau kita butuh ya kita minta gitu. Nggak boleh langsung diakses. Nah, kalau teman-teman kemudian mengenal istilah BLU, ya, atau sekarang Unpad menjadi PTNBH, nah, maka pendapatan negara ini boleh nggak langsung distorin ke kas negara. Ini memangkas birokrasi, bisa langsung digunakan, gitu ya. Misalnya ini poin kedua, kita lihat penjelasannya. Pendapatan negara yang diterima Kementerian Negara atau lembaga tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, nggak boleh ya. Kecuali ya jika kementerian atau lembaga mempunyai satuan kerja yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum. Nah, kalau BLU boleh. Jadi kalau teman-teman melihat ada rumah sakit BLUD ya, misalnya BLUD Badan Layanan Umum Daerah. Apa sih kenapa dia harus men-tagline dirinya BLU atau BLUD ya di tingkat daerah? Karena itu menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima ini boleh langsung digunakan. Tapi kalau non-BLUD ya, non BLU atau non BLUD itu mesti distorin dulu ke negara gitu ya. Nggak boleh langsung membiayai pengeluarannya. Di sini kecuali kalau satuan kerja telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU, maka satuan kerja tersebut dapat menggunakan PNBP yang dipungut secara langsung tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara ya. Jadi teman-teman di sini mudah-mudahan dengan ada penjelasan ini paham apa beda BLU dengan non BLU. Jadi kalau teman-teman melihat ada sebuah institusi pemerintah, biasanya rumah sakit itu udah BLU ya. Rumah sakit BLU, rumah sakit daerah BLUD gitu ya. Apa sih kenapa harus ada BLU? Ini salah satunya. Oh, berarti dia boleh menggunakan langsung pendapatan yang diterimanya gitu ya. Pendapatan negara itu terdiri dari apa saja, bisa pendapatan penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan juga pendapatan hibah ya gitu. Kalau perpajakan nggak ada BLUD ya, penerimaan perpajakan ini langsung semua distorkan ke kas negara. Yang ada BLU atau BLUD itu sifatnya adalah penerimaan negara yang non pajak gitu ya. Kalau Unpad ini udah lebih otonom dari BLU ya, jadi bahkan mungkin dia seperti BUMN ya, jadi boleh kewenangan untuk memungut pendapatannya lebih besar, artinya lebih ekspannya lebih banyak gitu variannya ya. Dia boleh istilahnya melakukan kegiatan bisnis tertentu ya, misalnya menjual hasil-hasil hilirisasi riset dan lain sebagainya dengan PTNBH gitu ya. Ini lebih advance dari BLU gitu ya. Jadi biasanya
satuan kerja biasa, BLU tingkatannya PTNBH gitu ya. Tapi nggak semua pelayanan lembaga satuan kerja itu boleh menjadi PTNBH, itu ada ketentuannya ya. Baik, kita lanjutkan. Ini dalam melaksanakan anggaran belanja, ini PPK. PPK itu pejabat pembuat komitmen tadi ya. Membuat dan melaksanakan komitmen untuk mengadakan, ini udah masuk pelaksanaan anggaran belanja, sorry ya. Jadi pelaksanaan anggaran pendapatan cukup satu slide saja seperti ini. Kita akan masuk pada bintangnya hari ini terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja negara ya. Mari kita lihat pertama dalam melaksanakan anggaran belanja, ini PPK membuat dan melaksanakan komitmen. Ya, dia melaksanakan komitmen untuk apa? Untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk perjanjian sesuai batas anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Ya, jadi tadi PPK ini bertanggung jawab atas sebuah kegiatan, gitu ya penjelasannya. Kemudian dia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ya atau mencairkan anggaran gitu ya. Nah, ini salah satu bentuknya gimana? Dia melakukan perjanjian ya, perjanjian untuk apa? Untuk melakukan pengadaan barang dan jasa ya. Misalnya sebuah kegiatan ya, apapun itu, sebuah kegiatan itu memerlukan dalam pelaksanaannya memerlukan barang dan jasa. Even itu kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya. Pada pelaksanaannya perlu barang atau jasa. Misalnya apa? Yang simple konsumsi misalnya ya, atau membayar honor narasumber, itu kan jasa juga ya. Jadi pada intinya siapa yang bertanggung jawab membolehkan bahwa konsumsinya sekian, narasumber plafonnya sekian dan lain sebagainya, itu adalah PPK gitu ya. Kemudian anggaran yang sudah terikat dengan komitmen ini tidak dapat digunakan oleh kebutuhan lain ya, teman-teman. Di dalam anggaran negara itu rigid ya. Dibuat seperti itu untuk apa? Karena ini untuk bentuk akuntabilitas ya. Jadi uang yang sudah dianggarkan untuk alokasi program tertentu ini meskipun programnya tidak terlaksana karena satu dan lain hal, ini nggak boleh serta-merta digunakan untuk kebutuhan lain, begitu ya. Kalau tidak ada regulasi yang mengaturnya, ini nggak boleh serta-merta seperti itu, gitu ya. Kemudian ini penyelesaian tagihan negara. Penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk perolehan pembayaran. Ini prinsip pertama ya. Jadi semua beban anggaran belanja negara ya untuk memperoleh pembayaran ini harus didasarkan pada hak dan bukti yang sah ya. Artinya apa? Harus ada kwitansi ya. Harus ada, kalau misalnya ada surat kontraknya harus jelas. Materai, kalau misalnya dibutuhkan materai, harus ada materai. Tanda tangan, nama jelas, dan lain sebagainya harus ada. Kemudian prinsip yang kedua adalah pembayaran tagihan kepada negara dilakukan secara langsung dari rekening kas umum negara kepada yang berhak. Ya, jadi nggak ada rekening perantara. Langsung dari BUN kepada yang berhak. Ya. Misalnya kalau yang berhaknya adalah ini belanja negara tuh apa aja? Salah satunya belanja pegawai, seperti gaji ibu misalnya, langsung dibayarkan ke rekening ibu gitu ya. Nggak ada perantara. Misalnya nggak ada ibu harus ngambil dulu di mana, nggak ada seperti itu. Ya langsung ditransfer gitu. Kemudian pembelanjaan barang atau jasa juga langsung ditransfer. Ada ketentuannya. Kalau misalnya di bawah 200 juta, ini masih bisa ditransfer ke bendahara pengeluaran. Kalau di atas 200 juta, ini ada berbagai macam mekanisme pengadaan barang dan jasa ya. Bisa langsung ditransferkan kepada bohir ya, atau orang yang memang menjual barang atau jasa tersebut gitu ya. Kemudian hak tagihan kepada negara diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 hari. Ini nggak boleh lama-lama. Kalau dulu nyampe 3 bulan, teman-teman. Nyampe 3 bulan kalau dulu. Sekarang dalam regulasi ini dikunci paling lambat 30 hari kalender. Sejak bukti tagihan diterima secara lengkap. Sejak diverifikasi bahwa buktinya lengkap, ini 30 hari, nggak boleh lebih. Dulu bisa sampai 3 bulan, ya teman-teman ya. Sekarang sudah makin baik pelayanan keuangan kita ya. Jadi ini dasar-dasarnya, pertama didasarkan hak atau bukti yang sah, kemudian dibayarkan langsung, dan juga diselesaikan dalam tempo 30 hari kerja, ya 30 hari kalender, sejak bukti tagihan diterima secara lengkap. Ya, nah ini mungkin
Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini insya Allah ini slide yang jelimet. Ya, setelah ini kita akan masuk pada SOP ya. Ini slide yang jelimet mudah-mudahan, tapi kita bisa selesaikan dengan pemahaman yang mudah gitu ya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Baik. Saya menarik nafas panjang ya kalau melihat ini. Baik, kita jangan dulu lihat ini, tapi untuk memudahkan, kita akan berkenalan dulu dengan ini nih, UP, GUP, TUP, dan juga LS. Ya, UP itu uang persediaan. Ya, sebentar saya lihat dulu. Slide selanjutnya ada jelasannya. Oke. Ini kenapa saya nggak ada penjelasannya ya? Mungkin Anda tulis saja ya, karena ini nggak ada penjelasannya dari saya ya. UP itu uang persediaan. Ya, UP itu uang persediaan. GUP itu ganti uang persediaan. TUP itu tambah uang persediaan. Ya. LS itu langsung. Ya. Mudah-mudahan mudah ya. Ini sebenarnya ada clue-nya di sini ya. UP uang persediaan, GUP ganti uang persediaan, TUP itu enggak ada di sini, LS juga nggak ada langsung ya. LS itu langsung ya. Ini LS. Jadi apa itu UP? Saya ke sini dulu deh. UP itu uang persediaan itu adalah uang muka kerja ya. Uang muka kerja. Dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Ya. Oke. Sebentar. Mudah-mudahan ada yang lebih paham. Oke. Insert slide dulu ya, bentar. Oke, di sini deh saya jelasin. Jadi teman-teman gini, sebelum ke sini ya. Misalnya Unpad, ya saya ambil contoh kan Unpad atau jangan Unpad ya. Kalau Unpad sudah PTNBH agak pusing. Misalnya Unpad belum PTNBH gitu deh, supaya Anda juga lebih mudah ya memahaminya. Misalnya Unpad sebelum PTNBH itu, kalau dia merencanakan anggaran, ternyata dia butuh uang, misalnya ya, butuh uang, ini saya ambil mudahnya ya, tentunya jumlah itu sangat kecil ya. Misalnya Unpad itu butuh uang sekitar 120 miliar per tahun, misalnya. Ya, dia bukan PTNBH, dia bukan BLU, misalnya taruhlah seperti itu ya. Atau ada sebutlah salah satu institusi pendidikan yang non BLU dan juga non PTNBH, salah satu institusi pendidikan tinggi negeri ya. Dia punya anggaran satu tahunnya adalah 120 miliar per tahun gitu ya. Nah, pendapatan ini ya, kan dia mengalokasikan anggarannya berapa, anggaran pendapatannya berapa, kemudian belanjanya berapa. Misalnya anggaran pendapatannya itu misalnya ya sekitar 90 miliar, belanjanya 120 miliar, sisanya misalnya dari pembiayaan. Di pembiayaannya 30 miliar. Ya, misalnya dari hibah atau mungkin dari utang dan lain sebagainya. Sehingga alokasi dananya, pendapatan dan pembiayaan itu 120, belanja 120, jadi pas ya gitu.
meskipun ini struktur anggarannya defisit ya, pendapatan lebih kecil dari belanja. Memang struktur anggaran kita didesain defisit ya. Nah, 120 miliar ini untuk 1 tahun, gitu ya, untuk 1 tahun. Singkat cerita, apakah meskipun PTN tersebut mengklaim bahwa dia memiliki pendapatan 90 miliar, saya tanya 1 Januari, ya, tahun berapapun itu, ya, misalnya tahun anggaran ini, adakah uang 90 miliar untuk membiayai belanjanya yang 120 miliar? Ada nggak uangnya? Menurut Anda, 1 Januari? Ada nggak uang 90 miliar di 1 Januari? Kira-kira. Ada Bu kayaknya. Ada kayaknya. Ada nggak uangnya 90 miliar? Jadi kalau misalnya negara, ya, APBN, mengestimasikan pendapatannya atau kebutuhan belanjanya adalah 4 kuadriliun. Artinya 1 Januari, 4 kuadriliun itu ada nggak uangnya? Ada nggak uangnya kira-kira? Ada semuanya? Belum ada. Ya. Paling cepat, ya, belum ada. Paling cepat kalau kita pakai pajak, misalnya pajak penghasilan itu sebulan sekali. Ya. Kemudian misalnya pajak, apalagi ada terminnya. PPh juga ada waktunya. Ya. Jadi nggak mungkin semua pendapatan itu gitu ya. Oleh karenanya, karena 90 miliar itu seyogyanya adalah dia bercerita 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi kalau direkap penghasilan pendapatannya, misalnya ini kan PTN ya. Berarti kalau dari mahasiswa kan setidaknya hanya 6 bulan sekali. Entah itu di bulan Februari masuknya, ataupun di bulan, kita bayaran bulan apa? September apa Agustus ya, sekitar bulan itu. Nah, itu hanya ada di 2 bulan itu, gitu ya, uang itu. Dan tidak ada di Januari. Nah, tetapi kemudian aktivitas kegiatan itu mulai di 1 Januari. Dan nggak mungkin dia nunggu Februari, atau nggak mungkin dia nunggu September ketika uang SPP itu masuk. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pemerintah pusat, BUN, itu ngasih uang panjer. Ya, namanya UP. Ya, ngasih uang panjer. Besarannya seperti apa? Nanti di belakang kita cerita besarannya. Ya, berapa besarannya. Tetapi misalnya taruhlah besarannya adalah 1/12. Misalnya, ini dibagi 12 ya. Maka besarannya berarti sekitar berapa miliar UP-nya. Kalau ini dibagi 12 berarti sekitar 10 miliar ya di 1 Januari. Nah, 10 miliar di 1 Januari itulah dinamakan dengan UP. Ya, uang persediaan ya. Jadi UP itu uang muka kerja ya. Kenapa ada UP? Karena tadi anggaran tadi ceritanya 1 tahun, nggak mungkin ada semua gitu ya. Pajak juga sumber pendapatan negara terbesar pajak juga nggak mungkin semua ada di 1 Januari ya. Itu bercerita rangkaian dalam 1 tahun. Oleh karenanya dikasih UP. Nah, UP ini kan kalau dibelanjakan akan berkurang ya, berpotensi habis ya. Nah, kita lihat di sini ketentuannya. Nah, proporsi pengajuan UP ke KPPN adalah sebagai berikut. Besaran UP sebesar 60%, bukan ini. Nah, ini yang poin ini. Penggantian UP ya, penggantian UP dapat dilakukan jika dana UP telah digunakan paling sedikit 50%. Ya. Jadi, kita balik lagi ke sini. Kalau UP-nya tadi 10 miliar sudah digunakan 5 miliar, ya, tinggal 5 miliar lagi. Nah, maka satuan kerja, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran boleh mengajukan revolving atau isi ulang. Ya, isi ulang. Dikenal dengan ganti uang persediaan. Ya, dikenal dengan istilah ganti uang persediaan. Ini GUP yang kedua. Satu tadi UP ya. Yang kedua ini revolving, sifatnya kalau habis 50%. Nah, sekarang TUP apa? Misalnya UP-nya 10 miliar. Tapi di bulan Februari itu PTN tersebut ada program kerja yang lebih dari 10 miliar karena memang itu misalnya semester baru misalnya di bulan September ini tahun ajaran baru, biasanya ada investasi sarana prasarana dan lain sebagainya, gede lah kebutuhannya lebih dari 10 miliar. Nggak cukup nih UP-nya gitu ya, karena ada kebutuhan yang mendesak ya, ataupun ada kebutuhan lain, ataupun ada force majeure dan lain sebagainya.
Maka UP yang tadi 10 miliar ini minta di top up, minta ditambah. Ya, namanya adalah TUP, tambah uang persediaan yang tadi plafonnya 10 miliar, minta ditambah. Gitu ya. Ini adalah skema ketiga, yaitu TUP. LS itu tidak berkaitan dengan UP, GUP, TUP. Kalau tadi UP, GUP, TUP itu satu blok, ya. Dia bicara tentang UP. Entah itu dia UP itu 1 Januari hanya sekali. Kalau GUP bisa berkali-kali, bisa di Februari, Maret, dan lain sebagainya. Sifatnya untuk revolving. Tapi kalau UP hanya sekali 1 Januari. TUP nanti bisa di periode tertentu ketika memang dibutuhkan. Nah, sekarang LS itu keluar dari UP, GUP, TUP. LS itu belanja langsung. Ya, termasuk LS salah satunya apa? LS itu misalnya gaji pegawai. Gaji pegawai itu tidak menggunakan skema UP, GUP, TUP. Karena kalau UP, GUP, TUP itu uang persediaannya dari BUN dikasihnya ke bendahara penerimaan. Gitu. Dikelolanya sama bendahara penerimaan. Kalau LS nggak dikasih ke bendahara penerimaan, tapi langsung kepada pihak yang dituju. Misalnya gaji. Ya, misalnya tadi renovasi sarana prasarana yang lebih dari 200 miliar itu uangnya nggak ditransfer dulu ke bendahara penerimaan, dari BUN langsung kepada vendor, gitu ya. Jadi ada mekanisme-mekanisme pengadaan barang dan jasa tertentu yang kontraknya itu nggak dibayar sama bendahara penerimaan. Nanti mungkin Anda akan masuk ya, ada materi tentang pengadaan barang dan jasa. Nah, di sana Anda dikenal dengan ada kontrak yang langsung dengan pihak ketiga. Nah, di sana BUN itu langsung transfernya ke vendor. Jadi LS itu sifat transaksi yang langsung, tidak melalui bendahara penerimaan. Ya, sampai sana paham ya? Apa beda UP, apa beda GUP, TUP, dan LS dalam sebuah penjelasan yang mudah-mudahan simple gitu ya. Untuk lebih Anda jelasnya gitu ya, Anda bisa lihat di regulasi ya, sebenarnya UP itu definisinya apa, GUP definisinya apa, TUP, kemudian LS, tetapi kurang lebih cara memainkannya adalah seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang selesai di UP, GUP, TUP, LS, kita masuk pada SPP, SPM, dan SP2D. Ya. Nah, ini matriks nih, SPP ketemu UP, ketemu SPP UP. SPP ketemu GUP, jadilah SPP GUP. Jadi ini matriks ya. Yang di bawahnya ini matriksnya ya. Nah, sekarang SPP. Apa itu SPP? SPP itu surat permintaan pembayaran. Ya. Dia dokumen yang diterbitkan oleh PPK, PA, pengguna anggaran, atau PPK, pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. Ya, dokumennya pertama SPP. Jadi kalau ada kegiatan, kemudian tadi kan PPK itu pimpinan proyek, ya ada tagihan-tagihan, ada kontraknya, dan lain-lain. Ini minta dibayarin, nih PPK nih boleh nih berhak mengajukan tagihan. Yang boleh mengajukan tagihan untuk PPK, nggak boleh sembarang orang. Ya. Tapi kemudian si PPK ini mengirimkan sebuah dokumen namanya SPP, Surat Permintaan Pembayaran. Ini diverifikasi tadi oleh penguji tagihan atau pejabat yang menandatangani SPM. SPM itu apa? SPM itu Surat Perintah Membayar. Itu dokumen yang diterbitkan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Jadi SPP sudah diverifikasi oleh pejabat penguji tagihan, lahir SPM. Gitu ya. SPM nanti diberikan kalau SPP sama SPM ini masih di dalam organisasi pengguna anggaran, masih dari PPK ke mana ini teh? Ke pejabat penguji tagihan. Nah, kalau SPM ini sudah lintas dari pengguna anggaran ke Bendahara Umum Negara atau ke KPPN ya. SPM ini adalah surat yang nyebrang lintas instansi ya. Dan terakhir adalah SP2D. SP2D itu surat perintah pencairan dana. Ini dokumen SPM yang diverifikasi oleh BUN, lahirlah SP2D. Gitu ya. Jadi kalau singkatnya mungkin PPK ya itu melahirkan SPP. Kemudian SPP diverifikasi ya, verifikasi
oleh tadi pejabat penandatanganan SPM atau pejabat penguji tagihan, ini lahir namanya dokumen SPM. Nah, SPM ya diverifikasi oleh KPPN atau BUN, ini lahirlah dokumen yang ini ya, SP2D ya. Ini lahir dokumen SP2D. Ya. Jadi setelah SP2D, S apa lagi, Bu? Nggak ada. Setelah SP2D ini dikasih ke bank, bank langsung mencairkan uang. Ya. Jadi ada SPP, ini level pertama, permintaan pembayaran. PSPM, ini SPP udah diuji nih, uji tahap pertama, SPM. SP2D diuji tahap kedua oleh pihak lain. Ya, jadi kalau Anda melihat tata pelaksanaan anggaran ini selalu ada mekanisme check and balance, ya, check and balance antara setiap instansi dan setiap dokumen, begitu ya, kurang lebih. Nah, sampai di sini, insya Allah pembahasan kita sudah semakin mudah, ya, untuk landingnya, ya. Oke, ini nanti Anda bisa baca ya apa itu UP ya. UP ini kalau sekarang bisa tunai, bisa berupa kartu kredit ya kalau sekarang. Ini tunai ini besarannya 60%, kalau kartu kredit ini 40% ya. Nah, ini juga ada apa namanya? Mungkin sanksinya juga mungkin membuat Anda bertanya-tanya. Dalam 1 bulan sejak SP2D UP ya diterbitkan, jika satuan kerja tidak mengajukan penggantian UP, maka Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA. 1 bulan loh, uang UP udah ada, tapi tidak mengajukan penggantian, nggak ada SPP GUP ya. Dalam 1 bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan, belum dilakukan pengajuan penggantian UP, maka KPPN akan memotong UP sebesar 25%. Aneh ya? Harusnya kalau nggak dipakai, justru bagus ya. Tapi ini kalau nggak dipakai, justru di punishment. Ini 1 bulan nih, nggak dipakai, misalnya Januari, ngajuin SPP UP bulan Januari. Bulan Februari KPPN ngecek, kok nggak ngajuin SPP GUP ya, ganti uang persediaan. Satker itu, gitu ya. Dikasihlah pemberitahuan, kamu kenapa nggak ngajuin SPP GUP, gitu ya. 1 bulan setelah Februari, bulan Maret, masih juga nggak ngajuin, gitu ya. Dipotong UP-nya 25%. Kira-kira kenapa? Masih nggak ngajuin juga 25%. Kalau kita kan orang tua, anak dikasih jajan, belum minta lagi, oh bagus, rajin nabung, nggak keluar, ya hemat. 2 bulan, si sayang, si soleh, misalnya nggak minta-minta. Setahun Anda nggak minta-minta gitu ya, pasti orang tua Anda cinta ya sama Anda. Anda nggak minta-minta uang jajan gitu ya. Tapi ini nggak minta-minta uang jajan, malah dipotong 25%. Menurut Anda kenapa? Kenapa coba? Takut programnya nggak jalan, Bu. Benar. Berarti itu kan salah satu indikator programnya nggak jalan, gitu ya. Maka di punishment, gitu ya. Jadi ini kalau kita melihat dari sudut pandang ekonomi rumah tangga aneh. Tapi kalau ini kita melihat dari konsepnya ekonomi publik, maka ini nggak aneh. Berarti orang itu nggak kerja, ini duit nganggur buat apa? Ayo belanjain, gitu ya. Ayo belanjain, ayo bikin program, ayo jalankan program, gitu. Ini harus di revolving, ya. Jadi ini dana UP dapat di revolving atau dapat di GUP digunakan paling sedikit setelah paling sedikit 50%, ya minimal 50% baru GUP boleh ya. Kalau 70% ya boleh juga, tapi minimal 50% udah boleh GUP gitu ya. Nah, ini sebenarnya tadi ya yang saya ceritakan kayaknya ini terakhir nih, enggak ada 2 slide lagi. Nah, ini sebenarnya teman-teman pelaksanaan APBN terkait dengan pengeluaran negara atau terkait belanja sebenarnya cuman ini slide-nya. Ya, tadi kita menjelaskan mulai dari who's man behind the gun, kemudian apa UP, GUP, TUP, SPM, SP2D dan lain sebagainya sebenarnya hanya untuk memahami ini saja sebetulnya. Ya.
Jadi kalau misalnya Anda sudah paham tadi tentang para aktor, kemudian juga tentang dokumen, saya cukup menjelaskan satu slide ini sebetulnya, gitu ya. Jadi tadi ya ini termasuk recap ya dari semua materi yang sudah dijelaskan. Pertama, kita membagi dua kubu, ada menteri teknis selaku pengguna anggaran dan menteri keuangan selaku BUN ya. Tadi menteri keuangan banyak banget sebutannya ya. Ini ditambah lagi satu sebutannya. Ya, ini dari bahasa Belanda. Menteri teknis itu dikenal dengan administratif beheer ya. Dia punya kewenangan untuk menguji, membebankan dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN. Dia cuma punyanya nguji, ngebebanin, memerintahkan aja. Nggak punya kewenangan mencairkan, cuma perintah aja. Kewenangan mencairkannya ada di sebelah. Gitu ya. Kemudian Menteri Keuangan ini selaku BUN, dia sebagai Komtabel Behir, yaitu kewenangan untuk menguji dan memerintahkan pencairan dana. Jadi administratif Behir sama-sama melakukan pengujian nih teman-teman ya. Ini yang harus difahami. Dua-dua melakukan pengujian. Ini yang dari awal saya tekankan. Mekanisme check and balance. Akuntabel dalam pelaksanaan keuangan negara itu terlihat dari pelaksanaan keuangan negara. Administratif Bahir cuman punya kewenangan untuk membebankan dan memerintah pembayaran tagihan aja. Ya, sementara Komtabel Bahir dia memerintahkan pencairan dana. Jadi powerful-nya di sini. Ya, uangnya ada di sini. Gitu ya. Tadi dokumen SPP dan SPM itu ada di pengguna anggaran. Tadi yang dijelaskan dalam matriks ya. SPP itu lahir dari pembuat komitmen, SPM itu lahir dari SPP diuji nih. SPP plus pengujian terhadap pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dilakukannya oleh siapa? Oleh pejabat penguji tagihan atau penandatanganan SPM. Ya, apa yang diuji nih? Yang diujinya pertama wet matehead, 2 reh matehead, 3 dul matehead. Ya, apa wet matehead? Wet matehead itu pengujian tagihan sesuai enggak dengan DIPA, keteraturan. Benar enggak jumlahnya? Benar enggak waktunya? Benar enggak peruntukannya? Itu ya, itu wet matehead. Reh matehead apa? Legalitas. Ada enggak tanda tangannya? Ada enggak materainya? Kerjasama perjanjiannya ada enggak? Nomornya nomor berapa? Nama penandatanganan siapa? NIP-nya berapa? Itu legalitas. Materainya ada enggak? Nah, itu reh matehead. Dul matehead apa? Kebermanfaatan. Dilihat apanya? Dilihat outputnya. Bener nggak uang ini dikeluarin? Outputnya misalnya bener nggak uang ini keluar? Outputnya adalah perbaikan sarana prasarana menunjang pembelajaran. Misalnya bener nggak? Itu di asesmen, dilakukan penilaian. Ya, di mana? Di pengguna anggaran. Oleh siapa? Macam-macam. Kalau wet matehead, reh matehead itu oleh siapa tadi? Pejabat penguji tagihan. Kalau dul matehead ini panjang ya, panjang ceritanya. Tidak hanya oleh penguji tagihan, tapi ada SPM, Satuan Penjaminan Mutu, Satuan Pengawas Internal, dan lain sebagainya. Panjang cerita dul matehead itu. Kemudian SPM ini yang tadi saya sebut, SPM ini adalah dokumen lintas ya, perantara dari pengguna anggaran ke Kementerian Keuangan. Ini bisa terbang ke sini, tek. Nah, jadi dokumen yang disampaikan tadi ke KPPN itu apa? SPM. Di BUN ya, di KPPN ini letaknya adalah di KPPN tadi satuan kerja ya. Di KPPN ini diuji lagi. Diujinya pasal berapa? Beda satu ayat, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Apa yang diujinya? Ternyata hanya wet matehead sama reh matehead. Kenapa dul mateheadnya enggak mau tahu ya? Kementerian Keuangan Kenwe Dul Matehead urusannya pengguna anggaran, ketercapaian output program itu urusannya pengguna anggaran ya. Mereka hanya melihat wet matehead sama reh matehead ya. Kalau ini sudah cocok dengan DIPA, sudah sesuai legalitasnya, terbitlah SP2D. Terbit SP2D apa? Ini habis gelap terbitlah terang, masuk ke bank transfer langsung selesai. Inilah pelaksanaan anggaran ya.
Nanti ada unsur pengujian lain yang dilakukan oleh BPK. Mungkin nanti Pak Iman menjelaskan, namanya Cijfer-Matehead, ya. Kebetulan pengungkapan, kebenaran dalam pengungkapan angka, ya. Ini kita masih menggunakan istilah-istilah Belanda karena sesungguhnya SPP, SPM, SP2D ini adalah dokumen warisan dari Belanda, ya, yang kita adopsi sampai hari ini. Kenapa Belanda dulu pakai ini? Karena dulu Belanda itu negara penghasil dengan negara administratif berbeda. Negara penghasil kan ada di negara jajahan, ya, ada di Indonesia misalnya salah satunya. Kemudian yang tata kelolanya di Nederland. Dia pakai dokumen ini, SPP, SPM, SP2D untuk pelaksanaan anggaran, diadopsi oleh Indonesia ya saat ini gitu. Diadopsi seperti ini ya, sehingga beberapa regulasi kita masih pakai istilah-istilah Belanda ya. Belanda juga maksudnya ini sebuah warisan ya. Kalau misalnya kita suka ini dengar ya anekdot, kalau Malaysia dijajah Inggris, pada bisa bahasa Inggris orang-orangnya gitu ya. Kalau kita kok pada nggak bisa bahasa Belanda ya. Nah sekarang belajarlah buat Matehead, reh Matehead, dul Matehead wae mah gitu ya. Kita tahu gitu ya. Terus juga mungkin warisan dari penjajahan itu salah satunya adalah diregulasi ya. Banyak ya kitab hukum acara ya, kitab undang-undang hukum acara yang juga warisan dari Belanda yang kita belum punya sendiri. Undang-undang keuangan negara kita merdeka 1945, kemudian baru punya undang-undang keuangan negara itu 2003. Nah, kekosongan selama 1945 sampai 2003 ini keuangan negara pakai undang-undang apa? Pakai undang-undang Belanda. Ya, ICW namanya ya. Institute Comptable apa gitu ya. Singkatannya ya, itu undang-undangnya kita pakai itu. Jadi banyak warisan hukum Belanda yang masih kita gunakan. Ya, salah satunya ini nampak pada pelaksanaan anggaran. Ya, silahkan di sini ini penjelasannya. Ya, penjelasan menggambarkan tata kelola ini. Nanti ini dibaca aja sendiri gitu ya oleh Anda. Sesungguhnya seperti itu. Ini slide terakhir mungkin dari saya. Slide terakhir dari saya ini terkait dengan SP2D yang LS. Ya, yang LS itu seperti ini ya. Ini penyedia barang dan jasa, ini sama aja sebenarnya. Penyedia barang dan jasa ini tagihannya dikasihkan ke PPK. Ya, oleh PPK diuji ya, lahir SPP. SPP ini dikasihkan ke pejabat pendatanganan SPM atau penguji SPM, diuji lagi, lahir SPM, SPM dikasih ke KPPN, diuji lagi, lahir SP2D, SP2D ini diserahkan ke rekening bank, langsung ditransfer ke penyedia barang atau jasa. Ya, kalau yang tadi, kalau yang UP, GUP, TUP ini ditransfernya ke bendahara penerimaan. Itu ya. Itu mungkin dari saya cukup. Ada pertanyaan? Udah selesai. Ini slide yang paling menarik ya, meskipun gelap.